Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus baca buku. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini dan follow gue juga di Instagram @limitlessdiki. Yuk kita mulai. Pendahuluan, mengapa mulai dengan mengapa. Buku ini adalah tentang pola berulang yang muncul secara alami, cara berpikir, bertindak, dan berkomunikasi, yang memberi kemampuan kepada sejumlah pemimpin untuk menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. Walaupun para pemimpin alami ini mungkin datang ke dunia dengan membawa kecenderungan untuk menginspirasi. Kemampuan ini bukan hanya dicadangkan khusus untuk mereka. Kita semua bisa mempelajari pola ini. Dengan sedikit disiplin, setiap pemimpin atau organisasi dapat menginspirasi orang lain yang berada di dalam dan di luar organisasinya, membantu mereka memajukan gagasan serta visi mereka. Kita semua bisa belajar untuk memimpin. Tujuan buku ini bukanlah sekedar memperbaiki hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Saya menulis buku ini sebagai tuntutan untuk berfokus pada hal-hal yang berhasil dan memperbesarnya. Saya tidak berniat mengkerdilkan jalan keluar yang telah ditawarkan oleh orang lain. Jika didasarkan pada bukti yang meyakinkan, sebagian besar jawaban yang kita dapatkan sebenarnya sah-sah saja. Namun, jika kita mulai dengan pertanyaan yang keliru, jika kita tidak mengerti sebabnya, jawaban yang benar sekalipun pada akhirnya akan selalu keliru mengarahkan kita. Anda tahu, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Kisah-kisah berikut adalah tentang orang dan organisasi yang telah merangkul pola ini secara alami. Merekalah yang memulai dengan pertanyaan, mengapa? 1. Tujuannya ambisius. Minat publik sangatlah tinggi. Para pakar bersemangat untuk terlibat. Uang sudah tersedia. Bersenjatakan semua bahan baku kesuksesan, pada awal tahun 1900-an Samuel Pierpont Langley memulai untuk menjadi orang pertama yang menerbangkan pesawat di udara. Dia adalah pejabat senior yang sangat dihormati di Smithsonian Institution, seorang profesor matematika yang juga bekerja di Harvard. Teman-temannya termasuk beberapa orang yang paling berkuasa di pemerintahan dan bisnis, termasuk Andrew Carnegie dan Alexander Graham Bell. Langley menerima hibah $50.000 Amerika Serikat dari Departemen Perang Amerika Serikat untuk mendanai proyeknya, jumlah yang sangat besar untuk masa itu. Dia mengumpulkan orang-orang yang paling cerdas pada eranya, tim impian sejati dari berbagai bakat dan pengetahuan praktis. Langley dan timnya menggunakan bahan-bahan terbaik dan wartawan mengikutinya kemana-mana. Orang di seluruh dunia takjub pada kisahnya, menanti-nantikan berita bahwa dia telah mencapai tujuannya. Bersama tim yang telah dikumpulkan serta sumber daya yang berlimpah, kesuksesan terjamin dalam genggamannya. Benarkah begitu? Beberapa mil jauhnya dari Langley, Wilbur, dan Orville Wright sedang mengerjakan mesin terbang mereka. Passion mereka untuk terbang begitu kental sehingga menginspirasi semangat dan komitmen suatu kelompok kecil yang begitu berdedikasi di kota kelahiran mereka, Dayton, Ohio. Tidak ada pendanaan untuk upaya mereka. Tidak ada hibah dana dari pemerintah. Tidak ada koneksi tingkat tinggi, tak satupun anggota tim mereka memiliki ijazah tingkat lanjut atau bahkan pendidikan sekolah tinggi, termasuk Wilbur dan Orville. Namun, tim itu bersatu di sebuah bengkel sepeda sederhana dan mewujudkan visi mereka. Pada 17 Desember 1903, sekelompok kecil orang menyaksikan seorang pria terbang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bagaimana Wright bersaudara bisa sukses, sementara tim yang memiliki sumber daya lengkap, dana melimpah, dan tim berpendidikan tinggi tidak sukses? Ini bukan tentang keberuntungan. Wright bersaudara dan Langley bermotivasi tinggi. Keduanya memiliki etika kerja yang kuat. Keduanya memiliki otak ilmiah yang hebat. Mereka mengejar tujuan yang sama. Tapi hanya Wright bersaudara yang mampu menginspirasi orang-orang di sekitar mereka dan benar-benar memimpin tim untuk mengembangkan teknologi yang akan mengubah dunia. Hanya Wright bersaudara yang mulai dengan pertanyaan mengapa. Pada 1965, para mahasiswa di kampus University of California, Berkeley,
menjadi kelompok pertama yang membakar kartu rekrutmen wajib militer mereka di depan umum untuk menolak keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. California Utara adalah wilayah yang sangat anti pemerintah dan anti kemapanan. Liputan tentang benturan dan kekacauan di Berkeley dan Oakland tersiar ke seluruh dunia, membangkitkan gerakan-gerakan simpatik di seluruh Amerika Serikat dan Eropa. Namun, baru pada 1976, hampir 3 tahun setelah berakhirnya keterlibatan militer Amerika di konflik Vietnam, revolusi yang berbeda itu terpicu. Mereka bertujuan menciptakan dampak-dampak yang sangat besar, bahkan menantang cara pandang orang-orang terhadap cara kerja dunia. Namun, para pejuang belia ini tidak melempar batu atau berdemo melawan rezim yang otoriter. Mereka memutuskan untuk mengalahkan sistem di dalam permainan mereka sendiri. Bagi Steve Wozniak dan Steve Jobs, para pendiri Apple Computer, medan perang mereka adalah bisnis, sedangkan senjata pilihan mereka adalah komputer pribadi. Revolusi komputer pribadi sedang mulai bergolak ketika Wozniak membangun Apple One. Teknologi yang baru mulai mendapat perhatian di awalnya hanya dianggap sebagai alat bisnis. Komputer terlalu rumit dan harganya di luar jangkauan orang biasa. Namun Wozniak, orang yang tidak dimotivasi oleh uang, membayangkan tujuan yang lebih mulia bagi teknologi ini. Dia memandang komputer pribadi sebagai cara bagi orang kecil untuk menjalankan korporasi. Jika dia bisa menemukan cara untuk mendatangkan komputer di tangan perorangan, pikirnya, komputer akan memberi siapapun kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi yang sama seperti perusahaan yang memiliki sumber daya yang luas. Komputer pribadi akan menaikkan tingkat permainan dan mengubah cara kerja dunia. Woz merancang Apple One dan meningkatkan teknologi dengan Apple II agar lebih terjangkau dan sederhana untuk digunakan. Terlepas dari beberapa visioner atau cemerlangnya suatu gagasan atau produk yang hebat, tidak akan ada gunanya jika tidak ada orang yang membelinya. Sahabat Wozniak di masa itu, Steve Jobs yang berusia 21 tahun, tahu pasti apa yang harus mereka lakukan. Meski memiliki pengalaman menjual kelebihan onderdil elektronik, Jobs membuktikan dirinya lebih besar dari sekedar penjual yang baik. Dia ingin melakukan sesuatu yang bermakna bagi dunia, dan dia akan melakukan dengan membangun perusahaan. Apple adalah alat yang dia gunakan untuk memicu revolusinya. Dalam tahun pertama bisnisnya, dengan hanya satu produk, Apple menghasilkan $1 juta. Pada tahun kedua, penjualan mereka mencapai $10 juta. Pada tahun keempat, mereka menjual komputer dengan nilai $100 juta. Dan hanya dalam 6 tahun, Apple Computer adalah perusahaan bernilai miliaran dolar dengan lebih dari 3.000 pegawai. Jobs dan Woz bukanlah satu-satunya orang yang berperan serta dalam revolusi komputer pribadi. Mereka bukan satu-satunya orang pintar dalam bisnis itu. Malah sebenarnya mereka sama sekali tidak tahu banyak tentang bisnis. Yang menjadikan Apple istimewa bukanlah kemampuan mereka membangun perusahaan yang tumbuh dengan cepat, tapi kemampuan mereka berpikir secara berbeda tentang komputer pribadi. Yang menjadikan Apple istimewa adalah mereka mampu mengulang pola terus-menerus. Tak seperti para pesaing, Apple sukses menantang cara pikir konvensional dalam industri komputer, industri peralatan elektronik kecil, industri musik, industri telepon seluler, dan industri hiburan yang lebih luas, dan alasannya sederhana. Apple menginspirasi. Apple mulai dengan pertanyaan, mengapa? 3. Dia tidak sempurna, dia memiliki persoalannya sendiri. Dia bukanlah satu-satunya orang yang menderita pada masa pra-hak sipil Amerika. Dan ada banyak pembicara karismatik lain. Namun, Martin Luther King Jr. memiliki karunia. Dia tahu cara menginspirasi orang. Dr. King tahu bahwa jika ingin gerakan hak-hak sipil sukses, jika mereka menginginkan perubahan yang nyata dan langgeng, diperlukan lebih besar sekedar dirinya dan sekutu terdekatnya. Diperlukan lebih dari sekedar kata-kata yang menggugah serta pidato yang hebat. Diperlukan orang, puluhan ribu warga negara biasa yang dipersatukan oleh satu visi tunggal untuk mengubah negara. Pada pukul 11.28 Agustus 1963, mereka mengirim pesan ke Washington bahwa sudah tiba waktunya Amerika berbelok ke arah baru. Para penyelenggara gerakan hak-hak sipil tidak mengirim ribuan undangan, dan saat itu juga tidak ada situs web untuk mengumumkan tanggal penyelenggaraan. Namun orang-orang datang, dan mereka terus berdatangan. 1/4 juta orang turun ke ibu kota negara untuk mendengarkan kata-kata yang kelak diabadikan oleh sejarah, yang disampaikan oleh seseorang yang akan memimpin gerakan yang akan mengubah Amerika untuk selamanya. I have a dream.
Kemampuan menarik begitu banyak orang dari seluruh wilayah, dari segala jenis warna kulit dan ras untuk bergabung di hari yang sama, pada saat yang sama memerlukan sesuatu yang istimewa. Meski orang lain tahu apa yang harus berubah di Amerika untuk memberikan hak sipil bagi semua orang, hanya Martin Luther King yang bisa menginspirasi suatu negara untuk berubah. Bukan hanya demi kebaikan kelompok minoritas, tapi demi kebaikan semua orang. Martin Luther King mulai dengan pertanyaan, mengapa? Ada pemimpin dan ada orang yang memimpin. Hanya dengan 6% saham pasar di Amerika Serikat dan sekitar 3% di seluruh dunia, ada pemimpin dan ada orang yang memimpin. Hanya dengan 6% saham pasar di Amerika Serikat dan sekitar 3% di seluruh dunia, Apple bukanlah pabrikan terkemuka untuk komputer rumah. Namun perusahaan ini memimpin industri komputer dan saat ini juga memimpin di industri lainnya. Pengalaman Martin Luther King tidaklah unik, tapi dia menginspirasi suatu negara untuk berubah. Wright bersaudara bukanlah peserta terkuat dalam lomba penerbangan bermesin dan berawak yang pertama. Tapi mereka memimpin kita ke suatu era penerbangan baru. Dan dengan melakukannya, mereka mengubah dunia yang kita diami. Tujuan mereka tidaklah berbeda dari tujuan semua orang lain. Dan sistem serta proses mereka sangatlah mudah ditiru. Namun, Wright bersaudara, Apple, dan Martin Luther King menonjol di antara rekan-rekan mereka. Mereka berbeda dari norma dan dampak mereka tidak mudah ditiru. Mereka adalah kelompok pemimpin yang sangat terpilih, yang melakukan sesuatu yang amat sangat istimewa. Mereka menginspirasi kita. Untuk berbagai alasan, hampir setiap orang atau organisasi perlu memotivasi orang lain untuk bertindak. Ada yang ingin memotivasi tindakan pembelian, ada juga yang mencari dukungan atau suara dari pemilih. Masih ada lagi yang ingin memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk bekerja secara lebih keras, atau lebih cerdas, atau mengikuti aturan. Kemampuan memotivasi orang sebenarnya tidaklah sulit. Ini biasanya terkait dengan beberapa faktor eksternal. Imbalan yang menggoda atau ancaman hukuman seringkali akan memunculkan perilaku yang kita inginkan. General Motors misalnya sangat sukses memotivasi orang untuk membeli produk mereka sehingga mereka menjual lebih banyak mobil dibandingkan para pembuat mobil lain di dunia selama lebih dari 77 tahun. Meski merupakan pemimpin di industri mereka, mereka tidaklah memimpin. Sebaliknya, para pemimpin yang hebat bisa menginspirasi orang untuk bertindak. Orang yang bisa menginspirasi adalah orang yang bisa membeli perasaan tujuan atau rasa memiliki yang nyaris tidak ada kaitannya dengan imbalan atau manfaat eksternal yang bisa didapatkan. Orang yang benar-benar pemimpin adalah orang yang bisa menciptakan pengikut bagi bukan bertindak karena bujukan, tapi karena terinspirasi. Bagi mereka yang terinspirasi, motivasi untuk bertindak bersifat sangat pribadi. Mereka tidak mudah dibujuk dengan imbalan. Mereka bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidaknyamanan, bahkan penderitaan pribadi. Orang yang bisa menginspirasi akan menciptakan kelompok pengikut, pendukung, pemberi suara, pelanggan, pekerja yang bertindak demi kebaikan keseluruhan, bukan karena mereka wajib tapi karena mereka ingin melakukannya. Meski jumlahnya relatif sedikit, ada beberapa rupa dan ukuran dari organisasi dan pemimpin yang memiliki kemampuan alami untuk menginspirasi kita. Mereka bisa ditemukan di sektor publik dan swasta. Mereka ada di berbagai jenis industri, menjual kepada pelanggan atau kepada bisnis lain. Terlepas dari mana mereka muncul, mereka semua memiliki pengaruh yang sangat besar di industri mereka. Mereka mempunyai pelanggan dan pegawai yang paling setia. Mereka cenderung memiliki laba yang lebih besar dibandingkan pihak lain dalam industri mereka. Mereka lebih inovatif. Dan yang terpenting, mereka bisa mempertahankan semua ini dalam waktu panjang. Banyak dari mereka mengubah industri. Beberapa di antaranya mengubah dunia. Wright bersaudara, Apple, dan Dr. King hanyalah 3 contoh. Harley Davidson, Disney, dan Southwest Airlines adalah 3 contoh lainnya. John F. Kennedy dan Ronald Reagan juga mampu menginspirasi. Terlepas dari mana mereka muncul, mereka memiliki kesamaan. Semua pemimpin dan perusahaan yang menginspirasi terlepas dari ukurannya atau industrinya, berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dengan cara yang persis sama. Dan itu semua persis kebalikan dari semua orang lain. Bagaimana jika kita semua bisa belajar berpikir, bertindak, dan berkomunikasi seperti orang-orang yang menginspirasi itu?
Saya membayangkan dunia tempat kemampuan menginspirasi dipraktikkan oleh sebagian besar orang, bukan hanya beberapa orang terpilih. Kajian menunjukkan lebih dari 80% orang Amerika tidak memiliki pekerjaan impiannya. Jika ada lebih banyak orang yang mengetahui cara membangun organisasi yang menginspirasi, kita bisa hidup di dunia dengan statistik terbalik. Dunia tempat lebih dari 80% orang mencintai pekerjaan mereka. Orang yang senang pergi bekerja adalah orang yang lebih produktif dan kreatif. Mereka pulang dalam keadaan lebih bahagia dan memiliki keluarga yang lebih bahagia. Mereka memperlakukan rekan, klien, dan pelanggan dengan lebih baik. Pegawai yang terinspirasi akan menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan ekonomi yang lebih kuat. Itulah sebabnya saya menulis buku ini. Saya berharap bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka, sehingga bersama-sama kita bisa membangun perusahaan, perekonomian, dan dunia tempat kepercayaan dan kesetiaan adalah norma, bukan perkecualian. Buku ini bukan dirancang untuk memberitahukan apa yang perlu Anda lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Buku ini tidak bertujuan memberi alur tindakan untuk Anda. Tujuannya adalah menawarkan alasan dari tindakan. Bagi mereka yang memiliki pikiran terbuka untuk ide-ide baru, yang berusaha menciptakan kesuksesan yang langgeng dan percaya bahwa kesuksesan kita membutuhkan bantuan orang lain, saya menawarkan tantangan. Sejak saat ini, mulailah dengan pertanyaan, mengapa?